Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk dengan topik Q antar anak sekolah. Dan kita juga sudah ada penelpon yang sudah tersambung dengan Feby dari Tangerang. Selamat siang, Bu Feby. Halo, selamat siang. Berita satu. Iya, silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanggapi terkait himbauan ini untuk tanggal 18 nanti. Iya, ini jadi saya rencananya memang mau mengantarkan anak saya sekolah karena kan tahun ajaran ini kan dia masuk kelompok bermain atau playgroup. Nah, ini ada yang mau saya tanyakan ke Bunda Romi. Namun sebenarnya anak ini kadang-kadang kalau saya tanya sekolah yuk gitu, dia selalu bilang nggak mau gitu. Lalu bagaimana cara kita mengajak anak untuk mau bersekolah supaya dia tidak takut untuk sekolah atau seperti apa gitu. Soalnya memang menurut saya sih memang usianya memang belum untuk sekolah wajib ya, tapi kan saya pengen dia bermain dan bersosialisasi. Boleh tahu usianya berapa saat ini, Mbak Feby? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Iya. Baik. Tapi sudah pasti menyiapkan waktu untuk tanggal 18 nanti mengantarkan anak ke sekolah ya? Iya, sudah. Sudah saya daftarkan juga, cuma anaknya selalu bilang tidak mau begitu. Baik. Lalu bagaimana mensiasati agar dia mau bermain, mau sekolah, mau belajar gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Feby. Ya. Nah, Bunda Romi, ini orang tuanya semangat supaya anaknya mau bersekolah, merasa nyaman, tapi dari anaknya sendiri yang nggak mau, yang susah mungkin ini merasa takut ini karena usianya mungkin. 3 tahun itu juga bukan sekolah beneran ya, ibaratnya sekolahnya masih dengan toddler atau PAUD gitu, PAUD misalnya. Jadi tidak ada ibaratnya hari pasti tiap hari jam sekian sampai jam sekian sekolah. Masih ada kadang-kadang hari belajar, ada kadang-kadang tidak. Dan tanda kutipnya bukan belajar seperti yang kita pikir kayak di TK atau di SD misalnya kayak gitu. Bukan seperti itu. Nah, mungkin ceritanya kepada anak juga harus dengan prolog yang lebih menyenangkan sehingga dia tahu nggak, Dek, di sana ada banyak mainan loh gitu. Jadi ada yang memotivasi dia untuk mau jalan ke sekolah gitu. Ada bujukan rayuan begitu jangan ya. pakai makanan, jangan pakai uang ya Mbak, tapi bujukan rayunya ya. Jadi cukup mengatakan bahwa apa yang terjadi di sekolah itu akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kita start mulai dari apa yang dia suka. Tapi ya itu tadi, kalau yang ternyata disukai anak itu adalah mungkin makanan, salah satu-satunya jalan itu apa yang harus dilakukan orang tua nanti Bunda? Bilang aja, mungkin di sekolah tuh kadang-kadang ada sesi di mana anak belajar masak, bikin kue-kuean atau apa, nanti bisa pintar masak kue sendiri loh, mau nggak? Gitu. Dan dengan cara seperti itu makanya anak diajak dulu yang tadi saya bilang school shopping, lihat datang ke sekolahnya, ini lucu ya bahwa di situ ada teman-temannya, terus kemudian ada kegiatan yang macam-macam. Kalau di rumah kan dia nggak punya kegiatan. Kenapa? Pada waktu anak masuk ke sekolah, dalam tanda kutip sekolah itu atau PAUD, yang kita lakukan adalah membantu anak untuk membuat suatu pola lagi. Karena di rumah kadang-kadang tidak berpola. Suka-suka mau mandi jam berapa, mau apa, apalagi kalau sama eyangnya ibunya udah ke kantor ya. Kalau eyangnya biasanya lebih manjain, neneknya ya. Jadi itu ya, nggak tegaan gitu ya. Ada yang curcol ya. Jadi itu yang membuat kadang-kadang anak jadi merasa bahwa nyaman di rumah, kalau di sekolah harus begini gitu. Padahal dengan cara memasukkan dia ke sekolah, area sekolah, belajar dia ada disiplin, belajar. Nah, di rumah diimbangi. Gitu. Kalaupun sebetulnya anak di balita itu sebetulnya nggak sekolah pun tidak apa-apa, bisa langsung masuk SD. Asal pernyataan ini diimbangi dengan apa? Di rumah bisa nggak ada yang menstimulasi anak ini? Karena untuk masuk ke sekolah dasar itu ada satu karakter atau target-target tertentu yang harus dipenuhi anak. Menyiapkan si anak untuk jenjang masuk sekolah dasar. Misalnya motorik kasar harus bisa mulai ke motorik halus. Jadi nggak bisa lari-lari naik-naik aja, tapi sudah mulai menggunakan motorik halusnya. Ada nggak yang menstimulasi di rumah? Kalau ada, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau nggak melalui jalur sekolah kanak-kanak begitu ya, tetapi harus ada stimulasi yang bagus di rumah dan yakin bahwa dia baca dan dia tahu apa sih yang diharapkan untuk anak yang siap matang sekolah dasar. Itu bisa dibaca. Kalau mau di browse kemudian dilihat, di download, itu juga ada. Jadi orang tua tahu, oh anak saya harus bisa begini, jadi saya mesti latih gimana gitu ya. Itu tapi juga pola-pola yang ibaratnya kalau untuk anak sekolah harus belajar bangun jam seberapa, harus menyiapkan apa, harus ada rasa tanggung jawab, itu harus diajarkan juga. Bunda, reward seperti apa sih sebaiknya yang kita berikan terhadap anak usia mungkin sekolah dasar ataupun sampai dengan sekolah menengah gitu ya, remaja, kalau memang mereka bisa melakukan sesuatu hal yang baik
antara rumah dan juga sekolahnya gitu kan. Mungkin Kalau menurut saya nggak usah selalu yang tadi saya bilang selalu dengan barang ya, tetapi dengan pelukan. Terus bahkan kadang-kadang ada orang tua yang juga meletakkan nama anaknya gitu, hari ini adik bisa apa di sekolah, misalnya nggak ngompol lagi ya, ya, adik sudah pinter bisa ke kamar mandi sendiri gitu. Itu juga menjadi sesuatu yang, apalagi misalnya gini, pas bapaknya pulang ibunya cerita, tahu nggak ayah, adik sekarang hari ini nggak itu ngompol. di depan si anak ya. Wah, anaknya langsung mengapresiasi anak itu bisa membuat pola perilaku anak juga berubah jadi lebih baik ya. Dan dia menjadi lebih percaya diri. Tahu nggak ayah, hari ini adik nggak diantar loh sama bunda, adik masuk ke kelas sendiri. Dia ngerasa udah kayak Spider-Man atau apa gitu. Juara banget deh gitu. Nah, Bunda Romi, kalau kita tadi mau membahas mengenai komunikasi antara sesama orang tua murid, itu penting, sangat penting begitu, Bun? Menurut saya penting untuk bisa saling juga kasih informasi. Kan ada ibu yang memang tidak terlalu banyak aktivitas sehingga dia lebih banyak di sekolah, dia bisa cerita. Kita kadang-kadang nggak punya kemampuan untuk datang ke sekolah terus-terusan. Kita bisa dapat cerita, jadi tidak hanya dari guru yang misalnya juga sedang tidak sempat, tapi bisa juga dari sesama orang tua murid. Namun kadang-kadang juga gini, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati, sebaiknya kalau menurut saya tanyakan langsung ke sekolah, tapi tidak kemudian bergunjing di situ, karena permasalahan tidak akan selesai. Misalnya anak saya tadi kayak anak kamu kayaknya didorong sama anak ini, terus kemudian jadi suatu perbincangan yang luar biasa dan memanas ya. Tanpa tahu mungkin penyebabnya dan apakah sudah ditangani atau belum. Nah, sebaiknya kalau kayak gitu jangan digunjingkan di situ, tapi kembali kepada gurunya. Apa yang terjadi, apa betul anak saya didorong? Ada cover both side juga seperti itu ya, Bunda Romi ya. Oke. Nah, ini tapi mungkin orang tua juga mungkin sebagian juga orang tua ada yang memang membiarkan juga anaknya di sekolah seperti itu, tidak mau ikut campur lebih jadi memang dalam. Keikutsertaan orang tua sangat rendah. Bisa gitu tidak dari pihak sekolah ada tidak wewenang untuk memanggil orang tua untuk menjelaskan, mungkin karena sikap yang orang tua yang mungkin agak acuh mungkin terhadap anaknya yang ada di sekolah. Kalau menurut saya bisa. Karena gini, pada waktu kita lihat orang tua tuh agak acuh dan sebagainya, kita bisa panggil orang tuanya, terus kita bilang, Bu, anak ibu kita lihat di sekolah perkembangannya seperti ini. Kami melihat adanya suatu masalah yang kita bisa bantu dengan kita menangannya. Sebelum sekolah atau psikolog sekolah melakukan intervensi kepada anak itu, harus dengan persetujuan orang tua. Sehingga orang tua harus tahu, oh ada masalah gitu toh. Karena mungkin di rumah dia luput, tidak melihat itu menjadi suatu masalah. Kalau di sekolah, guru gampang melihat ini menjadi suatu masalah karena dia punya pembanding anak-anak yang lain gitu. Bu, anak ibu kayaknya konsentrasinya pendek sekali. Kami mau memanggil ibu untuk membicarakan, kita mau bikin suatu program supaya dia bisa lebih panjang konsentrasinya. Ada trik tertentu atau treatment tertentu untuk bisa membantu itu. Ibu setuju nggak? Ibu datang ya ke sekolah. Nah, itu saatnya orang tua dipanggil oleh guru untuk membicarakan hal tersebut. Makanya nggak bisa lepas tangan. Betul. Gitu. Nanti suatu titik ada masalah baru dia gempar-gembor. Oh, kenapa baru dia marah-marah panik dan menyalahkan ke pihak sekolah karena tidak ada informasi. Jadi memang di sini sekolah pun wajar begitu ya kalau bertindak tegas, bukan tegas, mungkin lebih memang memberitahukan kepada orang tua harus lebih aktif lagi gitu dan untuk kehadiran komunikasi di sekolah. dengan orang tua dan guru juga harus belajar berkomunikasi juga dengan baik, karena kadang-kadang orang tua itu nggak pernah mau anaknya disalahin, nggak mau anaknya punya masalah gitu. Jadi caranya menyampaikan juga gini, dan kita masih harus selalu mengatakan bahwa ini for the sake, untuk kepentingan anakmu loh gitu. Kita mau mencoba ini gitu. Jadi jangan kita merasa sebagai guru udah lebih heboh, atau kebalikan orang tua merasa lebih, saya pejabat kok, masa kamu ngatur saya gitu, nggak bisa begitu juga. Karena ada karakter yang berbeda-beda juga yang harus diketahui oleh wali kelas di sekolah. Oke, sebagai mungkin ini closing statement dari Bunda Romi untuk melihat ini baru ajakan moral, baru himbauan moral seperti itu, himbauan awal seperti itu. Akan seperti apakah nantinya supaya memang tidak kekerasan di sekolah itu bisa berkurang. Kemudian ini perhatian dari pemerintah kita sendiri untuk membangun karakter dan juga pendidikan yang baik di tanah air ini. Wake up call itu bisa datang dari bawah, bisa dari atas, bisa dari pemerintah, bisa dari kemudian karena kita melihat kenyataan yang ada oleh kita sendiri alami. Dan ini menurut saya belajar kita untuk kemudian ini ternyata penting ya, gitu.
awalnya mungkin disuruh, tetapi lama-lama kebutuhan nanti untuk mengantar anak, untuk berkomunikasi dengan guru harus tumbuh di dalam diri orang tua masing-masing. Juga guru harus lapang dada untuk menerima masukan dan sebagainya. Karena begitu jalur itu dibuka, orang tua sering masuk, pasti gurunya banyak yang ngomong Satu kelas bisa ada 40 anak dengan 40 orang tua yang berbeda-beda Dan karakter yang berbeda-beda. Jadi yang siap bukan orang tua aja, gurunya sekolah juga mesti siap. Jadi yakin dulu, siap, lalu kemudian kita ketemu sama orang tua. Karena kalau enggak nanti gurunya bisa masuk ke kolong meja dengerin semua orang tua berkeluh kesah. Iya, dan anak-anak murid ini juga harus disiapkan, tidak hanya dari keperluan fisik mereka untuk menyambut tahun ajaran baru, tapi juga mental mereka. Jadi himbauan ini harus kelihatan manfaatnya untuk anak itu sendiri, guru atau sekolah, dan juga orang tua. Kalau tidak, ini nggak akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Iya. Hanya menjadi himbauan moral seperti itu saja. Baik, terima kasih Bu Nurumi atas kehadirannya. Sama-sama, Mbak. Ya pemirsa, demikianlah Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.